Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama mulai ibadah kita. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa. Satu hati kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami percaya Engkau ada buat kami dan Kau mengasihi kami. Itu semua anugerah bagi kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu sungguh kuat, sungguh ada di tempat ini. Melawat dan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini bukan ibadah yang biasa. Tapi ibadah perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah yang mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Saya persilahkan duduk saudara tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you, my Lord. You are holy, you are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you, my Lord. Angkat tangan.
Lebih sungguh katakan, you are holy. You are holy. Yes, Lord. Lord, there is none like you. You are holy. Amen. Glory to you, my Lord. Hallelujah. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Hearing your call when I'm close to your throne. And I found where I belong. I sing praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Hearing your call when I'm close to your throne. I found where I belong. Angkat tanganmu, katakan, you are holy. Yes, Lord. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you, my Lord. Kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Kita rasakan kehadiran Tuhan saat ini. Oh, thank you, Jesus. Ambil saat teduhmu di hadapan Tuhan, saudara. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih I sing your praises forever. Deeper in love with you. Hearing your call when I'm close to your throne. I found where I belong. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you.
percaya sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Berapa banyak tempat ini yang datang karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan mau bernyanyi buat Dia. Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kasih salam dulu pada kanan kirimu. Katakan kepada saudara-saudarimu di kanan kirimu, Tuhan Yesusku dahsyat. Come on. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yang percaya katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesus kita dahsyat. Come on. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Bertepuk tanganlah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, alangkah indahnya. Jalan bersama Dia. Amin. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yang percaya lambaikan tanganmu bersama-sama. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Mari bersama-sama bertepuk tanganlah bagi Tuhan. Kita punya Allah yang besar, yang dahsyat dan perkasa. Haleluya. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, satu suara kita bersama-sama katakan, Yesusku dahsyat, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Kau yang terhebat terbesar. Sekali lagi saya ingin dengar suaranya, come on. Yesusku dahsyat. Semua bersama-sama katakan dengan segenap hatimu. Yang menerima kuasa dengan lantang katakan, Yesusku dahsyat. Come on. Sekali lagi ya, sama-sama sambil bertepuk tangan Tuhan-Tuhan. Come on, sama-sama katakan, Yesusku. Amin. Yesus kita dahsyat. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus kita dahsyat. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Amin. Kau terima berkat dari Tuhan. Kuasa yang dahsyat bagi setiap kita. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan Kau yang terhebat. Kau yang terhebat terbesar. Kau yang terbesar. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Yesusku dahsyat. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Haleluya.
Baik, hari ini ya kita sudah kembali kedatangan lagi seorang yang diberkati, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Please welcome Novita Dewi. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Ini pertama kali saya berada di Best Church. Dan suatu kebanggaan kalau Tuhan masih memberikan saya nafas untuk memujinya. Dan dipercayakan untuk di luar daripada karir, tetapi masih ada kesempatan buat kita memuji Tuhan. Jadi untuk setiap kita, jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, sesibuk apapun kita, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena tidak dapat kita balas kebaikannya. Hari demi hari Tuhan peliharakan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Kalau iblis tidak dapat membuat kita berdosa, tetapi iblis dapat membuat kita sibuk. Jadi jangan mau tertipu. Biar kita semakin peka hari-hari terakhir ini. Yes. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that
kita mencari damai, dunia tidak dapat berikan. Kemanapun kita mau lari dari masalah, tidak ada yang dapat memberikan kita kedamaian selain di dalam Kristus Yesus. Setiap orang yang berbeban berat, Tuhan katakan, mari datang kepadaku, maka aku akan mengangkat segala beban berat. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya tak satu dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yes, Jesus. Imani dengan sungguh, katakan sekali lagi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Oh, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tiada satu pun, tak satu pun menolongku. Hanya siapa saudara? Hanya Yesus. Yes, jawaban hidupku. Mari dengan semangat katakan, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Masalah boleh datang, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Yes, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, Yesus, jawaban hidupku. Musik memuji Tuhan. Banyak sekali saya percaya di sini yang tidak luput dari masalah. Bahkan hamba Tuhan besar sekalipun yang dipakai Tuhan bisa jatuh dalam masalah. Tetapi Tuhan tidak pernah menghukum setiap anak-anaknya yang mau datang, sadar diri, dan bertobat. Tuhan memandang indah setiap air mata. Banyak masalah juga yang saya hadapi di dunia entertain. Kesibukan-kesibukan yang menggiurkan, tetapi saya sadar bahwa damai itu tidak ada hanya di dalam materi, tetapi di dalam Yesus saja. Boleh kita punya segalanya, tetapi kalau ku cari damai, hanya kau dapat dalam Yesus. Amin. Kalau kau cari ketenangan, hanya kau dapat di dalam siapa saudara? Katakan. Ingat, tidak ada satupun oknum yang dapat menghibur. Seberat apapun beban masalahmu, hanya Yesus jawaban hidup. Saya ingin semua jemaat di sini bernyanyi dan musik perlahan. Suara jemaat di sini semua terangkat. Katakan bersama Dia. Amin, Yesus Tuhan. Kekelaman, lembah kekelaman kami hadapi bersama denganmu Bapa. Walau hidup penuh
jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang hambanya untuk maju. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bila hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kau sucikan setiap hati pikiran kami Tuhan. Kau bersihkan setiap pikiran kami. Supaya hari-hari yang akan datang, hari-hari yang jahat ini Tuhan. Kami tetap kuat di dalam iman dan dalam kasih kepada Tuhan. Supaya kami tidak tergelincir oleh arus dunia. Tetapi kami kuat untuk menahan dan membawa orang-orang kembali kepada daratan iman Tuhan. Di mana kami boleh teguh berdiri dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau memberi kekuatan bagi setiap kami yang lemah. Memberikan penghiburan bagi kami Tuhan yang susah. Memberi kekuatan, kemampuan, pemulihan dan kesembuhan bagi kami yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Suatu saat ketika saya di tahun-tahun 99, yaitu ketika saya melayani ada di negeri Eropa, di mana saya punya keluarga cukup banyak di tempat itu, dan mereka masih belum mengenal Tuhan. Tapi puji Tuhan, saudara, setelah waktu berjalan, mereka mulai mengenal Tuhan, dan kemudian mereka membuka gereja-gereja di tempat itu. Tetapi saat itu ada satu pergumulan yang saya hadapin, yaitu ketika kita memenangkan mereka, ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Tuhan. Apa yang terjadi next kemudian? Karena kita tidak bangga saudara pada saat orang itu kita layani percaya Tuhan karena itu pekerjaan Tuhan. Tapi yang kita pikirkan apa yang terjadi kemudian? Apakah dia akan mengakhiri dengan daging atau roh? Karena di dunia ini tidak ada yang pasti. Tuhan yang pasti, tapi kerap kali kita menjadikannya tidak pasti. Karena hati kita selalu gentar, tidak percaya dan menjadi bimbang. Oleh sebab itu kita kerap kali belok di luar jalan Tuhan. Saat itu saya berdoa dan kemudian suatu malam saya mendapatkan satu penglihatan malam. Yaitu sebuah gunung yang cukup tinggi sekali saudara. Lebih tinggi dari semua gunung yang ada di dunia ini. Saya termangu-mangu melihat begitu tingginya, megahnya, besarnya. Dan kemudian tiba-tiba meletuslah gunung itu. Ketika meletus gunung itu, saya berpikir, wah ini harus menyelamatkan banyak orang yang ada di kaki gunung maupun di kota di mana angin itu bertiup ke arahnya. Tapi sementara saya berpikir begitu, saudara, saya melihat ada 3 bulatan warna seperti api yang terang benderang keluar dari gunung itu. 3 bentuknya sama semuanya. Dan saat itu saya termangu, saya lihat penuh kemuliaan Tuhan. Dan saat itulah saudara saya percaya. Disitulah kemudian Tuhan ajarkan bahwa di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa ada satu batu yang jatuh dari gunung yang bukan oleh perbuatan tangan manusia. Menimpa kaki patung itu,
yaitu patung yang dilihat oleh Nebukadnezar, yaitu 4 kerajaan yang hebat di dunia, yang diakhiri oleh kerajaan Romawi. Dan kemudian menimpa kaki itu, dan patung itu jatuh berkeping-keping dan dihamburkan oleh angin, tetapi batu itu menjadi gunung yang memenuhi seluruh dunia. Dan itulah kerajaan surga dan itulah gereja. Dan Yesus lahir pada zaman yaitu kerajaan Romawi. Dari situlah kemudian saya mendapatkan pengertian. Tidak boleh bimbang, harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu juga. Karena apa, saudara? Saya melihat 3 bentuk itu mengajarkan kepada saya bahwa Tritunggal seperti ajaran Yesus, yang Yesus ajarkan dalam kitab Injil, tidak bisa diubahkan. Memang banyak sekarang para teolog, orang-orang yang mencoba menggali dengan pikirannya, tapi bukan dengan imannya yang murni. Disitulah kemudian banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Tetapi apa yang saya dapat dan saya lihat, itu saya yakini sampai hari ini, saudara. Oleh sebab itu, kenal Tuhan bukan secara teori yang mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Oleh sebab itu, saudara ada di gereja, saudara mengenal teori-teori yang pendeta ajarkan. Tetapi saudara, pendeta mengajarkan supaya saudara bukan hanya menghafal teori, tapi saudara untuk belajar, untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub seorang yang saleh, orang yang baik, mengenal Tuhan secara teori. Dan dia hidupnya saleh, secara teori dia saleh. Tetapi suatu hari dia punya masalah. Dan kemudian dia mencabut perkataan-perkataan yang salah. Dan dia berkata, dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang. Termasuk kata pendeta juga. Tetapi sekarang aku mengenal Tuhan dari mataku melihatnya sendiri. Saudara, tidak boleh saudara hari-hari di tempat ini. Karena pembicara begitu banyak berminggu-minggu. Saudara kadang datang, kadang tidak. Saudara bisa melihat media, kondisi, keadaan. Kadang menguntungkan, kadang menyedihkan. Iman bisa goncang, setan bisa masuk. Sebab itu saudara harus mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu jadilah sahabat Tuhan. Saudara, kalau kita punya rumah, tidak mungkin kita saudara undang orang-orang biasa. Pasti kita undang orang-orang yang kita kenal baik. Tetapi apakah saudara pernah mengundang Tuhan dalam rumahmu? Kerap kali kita membuka isi hati kita, kamar rahasia kita kepada orang-orang yang kita percaya. Tapi suatu hari dia menjadi orang yang berkhianat pada kita. Ketika dia kecewa dan kita naik, kemudian dia menjadi iri hati dan atau yang lainnya. Pernahkah saudara membuka kamar rahasiamu untuk mengundang Tuhan di dalamnya? Kerap kali saudara pergi ke teman yang baik, ke orang yang lain, seakan-akan saudara sudah selesaikan persoalan itu. Tetapi tidak selesai di hadapan Tuhan. Karena kau berkata kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Sebab itu apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memanggilnya atau menyebutnya sebagai sahabat Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yakobus 2 ayat 23. Temanya percayalah, jangan bimbang. Kita lihat Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Apakah saudara bimbang hari ini? Atau hati saudara mulai goncang hari ini? Oleh keadaan dunia, oleh pengajaran-pengajaran, oleh pendapat teori yang ada di media dan lain sebagainya. Oleh kenyataan hidup, oleh teman-teman kita yang kecewa, yang diberkati dan yang jatuh. Apakah iman saudara setelah goncang oleh penyakit, persoalan, orang yang memfitnah saudara, kondisi ekonomi turun, keluarga sedang berantakan. Apakah saudara bimbang? Disitulah ditentukan saudara ujian imanmu. Apakah engkau tetap kuat di dalam Tuhan? Ketika kau kuat, berarti persoalan masalah, tantangan yang ada di dunia, itu ada seperti nyamuk-nyamuk kecil aja yang menggigit kita. Tapi tidak bisa menghisap semua darah kita sampai kita mati. Saudara, yang bisa kita hindari, saudara, yang bisa kita singkirkan
Tetapi kerap kali saudara kita mati oleh itu. Sebab itu saudara, mari kita harus lebih percaya kepada Tuhan daripada apa yang kita alami hari ini. Kita harus menaruh harapan dan iman kita kepada Tuhan daripada kondisi dunia atau yang sedang kita akan hadapi. Karena kita percaya kalau Tuhan sudah mati untuk kita, apalagi dia hidup bagi kita di dalam kita. Kalau dia rela mati di kayu salib untuk dosa kita, bukan mati untuk dosa kita saja. Dia bangkit dari kubur dan dia kemudian hidup bukan hanya di surga. Dia mendoakan kita. Tidak percaya saudara? Kalau ada orang yang mendoakan kita, kita terlalu bangga. Ini Tuhan mendoakan kita dan supaya kita bersatu. Bukan hanya dia berdoa di surga, dia berkemah di dalam diri kita. Dia ada di dalam hatimu. Sebab itu hatimu penuh oleh Tuhan atau banyak saja. Banyak firman. Saudara, kalau kita banyak firman, tidak penuh, orang banyak bicara banyak berarti ada tempat yang kosong di atasnya. Saya banyak firman, banyak pengertian, tetapi ada tempat kosong yang membuat kita khawatir, takut, cemas, dan sebagainya. Tetapi kalau saudara berkata, aku penuh iman, penuh roh, tidak ada tempat untuk kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu. Sebab itu jangan bicara banyak firman, apakah penuh iman, penuh roh di dalam hidup kita. Sebab itu hari ini saudara, akhiri kelana saudara sebagai seorang pengembara yang cari teori-teori firman Tuhan terus. Tetapi saudara, berkemalah di tempat kudusnya Tuhan. Akhiri jalan-jalan di padang gurun 40 tahun hanya cuma mengeluarkan keluh kesah kita, tapi kita melihat mujizat masalah. Tapi kita tidak pernah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itukah kekristenan zaman sekarang yang gampang diombang-ambingkan oleh dunia dan persoalan? Tidak satu pun orang yang saudara tidak punya persoalan. Penyanyi kita yang cukup bagus, suara talentanya yang hebat, mengatakan tidak satu orang pun yang luput dari masalah, termasuk pendeta. Betul, saudara. Jangan coba berkata, Pak pendeta tidak punya masalah, saya punya masalah. Kita sama-sama punya masalah. Kita sama-sama terdiri dari daging. Dari semua kelemahan kita ada. Sebab itu kita akan pelajarin materi ini, seri 1 dan seri 2. Supaya kita tahu apakah daging itu membuat kita menjadi lebih kuat. Karena tubuh kita semakin lemah, semakin tidak kuat. Tetapi iman kita semakin tua, semakin berbobot. Oleh karena itu kalau tubuh kita andalkan hari ini, kita kuat, suatu hari kita tidak kuat. Tetapi iman kita tidak pernah menjadi tua, tetapi semakin kuat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di tempat ini, jangan takut dengan hari-hari tuamu. Jangan tangisi hari masa mudamu. Jangan kau berkata, aku menyesal melewatkan masa mudaku yang kuat. Mengapa aku sekarang seperti ini tua, tidak ada yang menolong aku, tidak seceria mereka, tidak mampu untuk lari melompat. Tetapi imanmu bisa melompat. Imanmu bisa memberkati Yosua yang sedang berperang dengan kekuatan masa mudanya. Seperti Musa yang tidak kuat lagi berperang, tetapi dia bisa memberkati Yosua yang kuat untuk berperang. Jadi hari ini jangan pernah menangisi itu. Jangan pernah menyesal itu. Saya pernah juga berpikir, Tuhan mengapa engkau memanggil saya pelayanan pada saat usia saya 44 tahun. Ketika saya 25 tahun saya sudah pelayanan. Saya seminar di semua kota-kota seluruh Indonesia. Para hamba-hamba Tuhan, saya menuliskan buku, saya bicara di gereja-gereja. Saudara, kenapa Tuhan tidak menyuruh saya pada saat itu? Kenapa pada saat usia 44 tahun ketika saya ingin saudara untuk duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Di tempat saya di mana Tuhan izinkan saya pindah di Singapura. Melalui mertua saya yang sakit, kanker tahun 99, yaitu kanker payudara ganas. Tetapi kemudian walaupun dokter berkata tidak ada harapan. Kemudian dia punya harapan di dalam Yesus Kristus. Dan sampai hari ini usianya mendekati 90 tahun. Sudah 23 tahun dia masih hidup. Dan itulah penderita kanker pertama yang sembuh di Singapura. Dan dokternya pun dianggap jadi dokter yang terkenal. Siapa tidak kenal dengan dokter itu, penyembuh kanker yang pertama. Saya selalu dengar orang-orang yang sakit kanker. Sakit apa? Sakit kanker. Di mana? Di daerah situ. Dokter ini, ya kok tahu Pak. Tuhan telah mengangkat seseorang.
Karena orang itu telah dipakai Tuhan untuk melayani, mengobati hambanya. Jadi saudara di tempat ini walaupun kamu bukan seorang hamba, tapi ketika engkau melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, engkau menjadi hamba Tuhan juga. Hamba Tuhan tidak bicara di mimbar, itu satu teori. Saudara belum melihat kehidupan saya secara hari demi hari. Saudara cuma melihat hidup saya khotbah di gereja dengan pakaian seperti ini. Tapi saudara tidak pernah melihat hidup saya sehari-hari. Kalau saudara percaya hanya saya bicara di mimbar saja, saudara tidak pernah melihat kehidupan saya sehari-hari, saudara akan tertipu oleh perkataan saya. Karena saya hanya cuma jual perkataan, tapi tidak memberikan Tuhan untuk diimplementasikan dalam hidup saudara. Sebab itu saudara, poin yang pertama dikatakan saudara, percayalah sahabat Tuhan, jangan bimbang. Jangan lagi bimbang. Coba katakan kiri kanan, jangan bimbang. Jangan bimbang. Kita lihat Matius 11 ayat 24 sampai dengan 26. Markus maksud saya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Abraham percaya, maka Allah menyebutnya sebagai kebenaran itu. Mempertimbangkan sebagai kebenaran. Maka Allah menyebut Abraham sahabat Tuhan. Hari ini apa yang kau doakan yang lalu, jangan pernah bimbang walaupun belum terjawab. Percayalah kalau engkau sudah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Saya pada saat usia 25 tahun saya punya usaha yang cukup bagus. Tapi saya melayani di gereja mertua saya yang tidak jauh dari tempat ini, tapi gereja itu terlalu tua. Sejak tahun 60 sudah berdiri. Dan sekarang sudah rata menjadi jalan karena telah direlem. Tempat yang bagus, tempat bangunan Belanda yang mewah di zaman dulu. Gereja yang cukup terkenal. Yang kalau untuk saat ini kalau untuk foto pengantin cukup bagus. Tetapi lenyap, tetapi manusia yang telah diisi firman Tuhan tidak akan lenyap. Manusia boleh saudara dimasukkan dalam kamar. Saudara mungkin ada juga di kamar. Mungkin kamar kesukaanmu. Mungkin kamar di tempat kamar masalah penyakitmu. Mungkin kau ada di rumah sakit. Mungkin kamar kesedihanmu. Engkau tidak bisa keluar. Tetapi firman Allah tidak bisa dipenjara di tempat itu. Dimanapun kau berada di tengah-tengah kelemahanmu. Engkau tidak bisa keluar dari tempat itu karena engkau lemah. Tetapi firman tidak lemah yang ada pada engkau. Dia akan menjangkau banyak orang. Sebab itu Tuhan berkata, pergilah, jadikan semua muridku. Jadikan semua murid Tuhan, ajari ajaranku. Kita harus kembali kepada ajaran Yesus, karakter Yesus. Tidak bisa kita berpaling dari situ. Karena Yesuslah yang menyelamatkan kita. Kita harus punya misi pemuridan, regenerasi, dan kasih di dalam hidup kita. Saudara, mungkin saudara berdoa, aku sudah berdoa Tuhan. Kalau karakter kita tidak dirubah, iman tidak pernah bertumbuh, jangan saudara marah kepada Tuhan. Karena karakter dan iman itu harus perlu kerjasama dalam hidup kita. Banyak orang yang berdoa, saudara, dia percaya menerimanya, tapi karakternya tidak pernah berubah. Hidup dalam kebimbangan. Hidup tidak menentu dalam kekhawatiran. Kerap kali saudara berbuat gaduh di tempat lain, tapi tidak bisa menguasai dirinya. Apakah doanya itu diterima? Ditahan, menanti sampai kita bisa menguasai diri kita dan menjadi tenang. Sampai karakter Kristus itu ada pada kita. Sampai iman kita, sampai ajaran Yesus itu mengubah hidup kita yang lama. Hidup kita saudara yang sebentar kelihatannya bagus seperti malaikat. Tapi kemudian kita bisa berubah tiba-tiba. Karena itu emosi kita. Tapi karakter kita tidak akan pernah bisa berubah. Sebab itu kita harus berubah. Karakter kita harus berubah. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7.
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Berdoa itu bukan hanya dengan iman saja. Berdoa itu bukan dengan kumpulan orang-orang banyak. Berdoa itu bukan cara berdoa yang benar. Tetapi orangnya yang harus benar. Teori selalu mengajarkan cara berdoa yang benar. Tapi saudara mempraktekannya bukan teori. Orangnya yang harus benar. Karena saudara tidak pernah melihat pendetamu bagaimana cara berdoanya. Cuma pendetamu mengajar cuma cara berdoa. Tetapi Roh Kudus akan memimpin engkau. Supaya orangnya yang benar. Oleh karena firman yang telah mengubah karakter kita. Kalau saudara ingin maju, tidak ada yang lain, karakter harus diperubah. Orang yang selalu perlu keluh kesah, tidak akan pernah mencapai tujuannya. Persoalannya akan semakin panjang. Tapi orang yang mengucap syukur, saudara, dia akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu hari ini, buang segala kejengkelan hatimu yang membuat engkau menjadi bimbang. Hatimu penuh roh, penuh iman. Bukan banyak teori firman. Banyak teori firman, tapi masih ada ruang kosong. Penuh roh, penuh iman, tidak ada ruang kosong. Guncangan apapun juga, berhala apapun juga, kita tidak akan berpaling. Mengapa saudara tidak belajar dari negara-negara lain, dari gereja-gereja lain, yang terguncang kemudian Kristen yang menjadi surut? Apakah saudara kita tetap hari ini kita tetap emosi? Oh, aku tetap percaya. Saudara tidak melihat hari depan. Panjang pergumulan kita. Kita tidak tahu apa yang kita hadapin. Kadang-kadang menekan kita jauh ke bawah. Kadang-kadang mengangkat kita naik ke tinggi. Tapi saudara, tidak akan pernah membawa kita kepada surga. Hanya firman itu sendiri dan Roh Tuhan. Kita lihat hal yang kedua. Janjinya bagi mereka yang percaya melakukannya. Yakobus 2 ayat 22 tadi. Dan 24 sampai dengan 26. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Akhirnya iman melahirkan karakter. Jangan iman saja, melahirkan karakter. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tidak mungkin karakter kita, saudara. Tidak mungkin perbuatan kita melakukan di luar karakter kita. Kita akan melakukan segala perbuatan kita sesuai dengan karakter kita. Kalau kita nggak sabar, emosional, itulah yang keluar. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Setelah percaya karaktermu, tenang percaya. 24 sampai 26 dijelaskan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Bukan hanya, berarti memang karena iman dasarnya itu. Tidak ada satupun orang diselamatkan dengan perbuatannya. Dasarnya percaya Yesus karena iman. Itu dulu, stop. Jadi di luar daripada Yesus kita tidak selamat. Setelah kita percaya Yesus, kita tidak perlu lagi bicara tentang iman kita pada Yesus. Tidak perlu lagi kita bicara, oh iman terus. Itu bagi penginjilan, bagi non diselamatkan. Tapi yang kita katakan di sini, iman harus bertumbuh. Iman harus merubah karakter-karakter kita. Itulah gereja. Mengapa saudara berdiskusi, oh selamat karena iman. Yang sudah diselamat, ngapain ngomong selamat lagi? Yang sudah selamat, ngapain diomongin lagi? Ngomongin kepada orang yang bukan selamat. Yang sudah selamat punya tujuan sendiri. Tadi saya katakan saya punya saudara punya restoran banyak di negeri Eropa sana. Tapi hidupnya saudara tidak baik. Setelah mereka percaya Tuhan, saya harus kembali ke Indonesia. Saya bolak-balik selama 3-4 tahun. Saya berkata saya tidak bisa di Eropa, panggilan saya banyak di desa. Banyak untuk orang-orang yang butuh Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Bukan hanya sekedar percaya Bapak Ibu. Tapi karaktermu menentukan
masa depanmu. Karaktermu menentukan persahabatan kau dengan Tuhanmu. Tuhan tidak mungkin bersahabat dengan orang yang punya karakter emosional, mudah kecewa, gampang melontarkan kata-kata fitnah. Tuhan mau bergaul dengan orang yang tetap percaya kepada Dia. Di dalam gempuran masalah apapun, dia tetap percaya panggilannya dia dari Tuhan untuk menerima apa yang harus dia terima. Dan melakukan apa yang harus dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat terus ayat selanjutnya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saya selalu bising. Saya dulu pada tahun 89-90 saya kuliah di salah satu STT yang cukup terkenal. Yang bicara selalu iman. Saudara, yang lain tidak dibicarakan. Saya melayani, saudara. Sampai hari ini, saya selalu lelah mendengar para pengajar. Kita diselamatkan karena iman. Gak usah diomong lagi di gereja. Karena kita sudah beriman Bapak Ibu. Tapi kita perlu membagi itu. Memberitakan orang beriman ini kepada orang yang belum beriman. Dan membuat iman ini harus ada perbuatan dari orang yang sudah beriman. Jadi kita di gereja mengajar orang yang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Supaya saudara melahirkan perbuatan dari imanmu itu. Kita tidak khotbah di pasar. Kita tidak khotbah di tempat-tempat orang yang tidak mengenal kita. Saudara lewat perbuatan. Kalau iman saudara hanya percaya di gereja, tapi kemudian saudara pergi ke pasar, saudara tidak implementasikan iman itu melalui perbuatanmu. Apa itu? Untuk melayani mereka, untuk memberitakan Injil. Iman saudara akan tetap menjadi iman. Seumur hidup akan tetap di pada iman. Iman tidak akan sempurna. Saya terlalu banyak mendengar ribuan pengkhotbah selalu ngomong iman kepada gereja terus. Betul kita beriman, iman harus melahirkan betul saudara. Tapi jangan diulang lagi. Kita selamat saudara oleh karena iman kita. Gak usah diomong, itu sudah finish. Amin. Finish. Kita sekarang meneruskannya. Anggap aja itu pekerjaan Allah sudah selesai di pada kita. Menyelamatkan kita. Sekarang Yesus hidup dalam hidup kita. Apakah kita mau bergerak bersama Yesus yang hidup di dalam hidup kita? Apakah kita cuma mengenang Yesus yang mati di kayu salib, yang menyelamatkan dosa kita dan iman kita kepada Dia? Apakah kita tidak membawa Yesus yang hidup dalam hidup kita? Ini perlu kita pelajarin. Karena di tempat ini sudah ada 150 orang yang sarjana teologi. Tapi di akhir belum tentu dia bisa menjadi sempurna. Mengapa saya memilih gereja berdiri sendiri? Saya tidak pergi kepada ketua sinode di mana mertua saya berteduh di situ. Ketua sinode berkata, Pak Fengki, kenapa kamu tidak membantu sinode kami? Saya berhutang. Tanpa sinodemu aku gak mungkin jadi orang Kristen. Aku tinggal di kampung. Karena gereja-gereja itu ada di depan kampung, aku jadi Kristen. Tetapi kalau saya masuk dalam sinodemu, saya ini orang yang vokal untuk membawa Tuhan kembali kepada jalur, kepada dalam kehidupan manusia. Bukan membawa Tuhan di dalam satu teori dalam kehidupan kita. Maaf Pak Pendeta, izinkanlah saya untuk bicara lebih dalam lagi. Karena tirai bait Allah sudah dibukakan. Kita tidak perlu bicara lagi tentang yang lain. Kita harus masuk ke dalam. Pak Pendeta mengerti. Saya tahu balas budi. Saya tahu orang balas jasa. Tapi saya tahu Tuhan saya harus memuliakan. Waktu kita tidak panjang. Hidup kita tidak menentu. Kalau kita tidak berani bicara kebenaran, maka kebenaran itu tidak akan mengangkat kita menjadi sahabat Tuhan. Walaupun kita dimusuhi banyak orang,
Tetapi Tuhan tidak pernah memusuhi kita. Apa artinya dihormati banyak orang jikalau Allah tidak menghormati kita? Oleh sebab itu gereja, saudara, jangan berbondong-bondong hanya cuma mengundang orang datang di gereja. Mengundang orang dengan cara-cara kita duniawi. Undanglah Tuhan di gerejamu. Kita usaha untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak ada di gereja, buat apa kita undang orang ke gereja? Hanya menjadikan satu keramaian. Hanya menjadi satu popularitas kita di hadapan manusia. Tapi kita tidak pernah dikenal oleh Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada iblis ketika dia berjalan di bumi ini? Hai iblis, apakah kemanakah engkau keliling bumi? Apakah kau melihat Ayub hambaku itu? Ya, aku melihatnya. Dia orang yang saleh. Tuhan mengenal. Bukan karena Ayub terkenal. Saudara, silakan undang orang datang di gereja. Tapi gereja harus ada Tuhan di dalamnya. Pekerja tidak bisa ribut. Pendeta tidak bisa punya pikiran masing-masing. Semua matikan dagingmu. Pikirkan untuk Tuhan ada di tempat ini. Bukan engkau, bukan saya. Saudara, ini juga untuk gereja-gereja yang lain juga. Supaya pribadi kita tidak ada di gereja. Sebentar lagi saya ingin kasih tahu saudara. Tanggal 23 adalah ulang tahun gereja. Tapi saya tidak ada di tempat ini. Saya sudah memutuskan saya kembali ke tempat saya, Singapura. Dan saya tidak pergi kemana, saya cuma kota 1 kali. Karena saya tidak mau kerap kali teman-teman yang begitu baik hati membuat satu pesta untuk saya di gereja. Gereja bukan milik saya. Ulang tahunnya Tuhan, bukan ulang tahun saya. Maaf. Ulang tahun gereja boleh ada kue tar. Ulang tahun pendeta tidak ada. Nanti pulang dari gereja, cukup BA saja, selesai. Kita harus utamakan Tuhan. Persahabatan kita tetap baik. Kalau tidak ada Tuhan, persahabatan kita akan berhenti di tengah jalan. Kalau ada Tuhan, kita berjumpa di surga yang kekal. Kita lihat Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata dari diriku sendiri. Pertama saudara lihat ini, bahwa ajaran Yesus itu datang dari Allah. Ajaran Yesus datang dari Bapa. Dan siapa yang melakukan ajaran itu, melakukan, bukan satu teori. Itu perlu sekali saudara. Kita nikmati ajaran Tuhan dari Bapa. Back to Jesus teaching. Karakter Kristus tidak bisa dirubah. Kembali kepada situ. Dan harus melakukannya. Itu poin ketiga. Poin kedua tadi janjinya bagi mereka yang percaya melakukannya. Yang ketiga kita akhiri dengan hidup dalam visi Tuhan. Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita melakukan ajaran Yesus, kita sahabat Allah. Amin. Kalau kita melakukan ajaran Yesus, bukan tahu Bapak Ibu, melakukan ajaran Yesus, mengampuni sesama. Saudara, apa yang ingin orang lain berbuat bagi kamu, berbuat lebih dahulu kepada mereka. Tidak bisa tidak. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku, dari Bapa. Siapa yang di dalam Yesus, dia gak di dalam Bapa. Amin. Siapa yang di dalam Yesus, dia di dalam Bapa. Kalau saudara melakukan ajaran Yesus, kita tidak berkata Yesus only, karena kita bilang Tritunggal. Tapi kita bicara tentang ajaran Yesus. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara menjadi orang Kristen, sinoda, aliran, denominasi apapun juga. Semua ada Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan semua ada ajaran Yesus. Gaya kita mungkin berbeda. Tapi ajaran Yesus tidak pernah berbeda.
Pandangan kita bisa berbeda. Cara kita bisa berbeda. Tapi ajaran Yesus untuk mengasihi musuh kita tidak pernah berubah. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita harus hidup di dalam visi Tuhan. Sebagai seorang sahabat, Tuhan akan memberitahu kepada kita apa yang terjadi di akan datang. Sebab itu dekati Tuhan hari ini, bukan orang lain. Orang lain memberitahu kepada kamu apa rencana dia, cita-citanya. Tapi kerap kali itu tidak terjadi. Tapi ketika kita menghampiri Tuhan dan dia masuk di dalam kamar pribadi hati kita. Sehingga hati kita menjadi penuh iman dan penuh roh. Di situ Tuhan akan menceritakan isi hatinya. Karena hati kita penuh untuk Tuhan. Sehingga dia menceritakan apa yang terjadi di kemudian. Dan apa yang akan kita hadapi. Dan percayalah, jangan bimbang. Jadilah sahabat Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami semua yang ada tempat ini. Kau sucikan hati pikiran kami semuanya. Biar firman-Mu itu menyentuh kami. Menjadikan kami sadar dari agamawi kami. Menjadi kami bergerak dari kelumpuhan rohani kami. Dan menjadi terbuka dari pikiran kami yang kosong. Yang penuh dengan teori. Biar hari ini kedatangan Kau semakin dekat. Biar kami juga lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ku percaya Haleluya. kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Angkat tanganmu, katakan, ku percaya. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Haleluya. Kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, bahkan di dalam kesehatan mereka. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Tapi yang jauh lebih sulit adalah menjaga hati saat kita diberkati. Apakah kita menjadi orang yang rendah hati? Apakah kita menjadi orang yang kikir, sombong, dan sibuk sehingga kami melupakan Tuhan? Sehingga firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita.
dan dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.